Assalamualaikum, kami siswa dan siswi dari PKBM Sangkan Urip Kecamatan Katapang, paket C kelas 11, mempresentasikan sebuah tugas mata pelajaran sejarah dengan tema Penjajahan Jepang, Perang Dunia II, dan Jatuhnya Hindia Belanda. Untuk materinya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya secara bergantian. Misi Jepang menguasai Asia Timur dan Asia Pasifik. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang memiliki cita-cita membentuk kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Tujuannya adalah menguasai Asia Timur dan Asia Tenggara, mengusir bangsa Barat, serta menjadikan Jepang sebagai pemimpin Asia. Selain itu, Jepang membutuhkan banyak sumber daya alam seperti minyak, karet, dan batu bara untuk mendukung industri dan kekuatan militernya. Karena itulah, Jepang melakukan penyebaran dan perebutan wilayah di Asia Pasifik seperti Cina, Korea, Indonesia, Filipina, Malaya, dan Kepulauan Pasifik. Wilayah-wilayah yang dikuasai Jepang dimanfaatkan sebagai sumber bahan mentah dan pangkalan militer. Namun, penduduk Jepang membawa penderitaan bagi rakyat di wilayah jajahannya, yang pada akhirnya pun Jepang pun kalah setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia Kedua tahun 1945. Pada mulanya, penjajah Jepang masuk karena invasi militer pada bulan Januari 1942 dengan target utama menguasai sumber daya alam untuk kebutuhan perang. Kota Tarakan dan Balikpapan di Kalimantan Timur didahulukan karena memiliki ladang minyak bumi yang sangat vital bagi mesin perang dan industri Jepang setelah mereka mendapat embargo dari Amerika Serikat. Kemudian, dengan cepat Jepang memperluas kekuasaannya ke kota-kota sekitar seperti Balikpapan, Pontianak, Samarinda, dan Banjarmasin. Sembari menguasai Kalimantan, pasukan Jepang juga berekspansi ke wilayah lain seperti Ambon dan Palembang. Setelah berhasil menguasai luar Jawa, Jepang akhirnya tiba di Pulau Jawa. Pasukan Jepang langsung mendarat di 3 titik, yaitu Teluk Banten, Eraten Wetan, dan Kragen pada 28 Februari 1942. Awal mula kelelahan Jepang yang membuat mereka pergi dari Indonesia terjadi pada akhir Perang Dunia II. Setelah sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945, kondisi Jepang menjadi sangat lemah. Jepang kemudian menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibatnya, kekuasaan Jepang di Indonesia berakhir sehingga membuka jalan bagi bangsa Indonesia untuk mengproklamasikan kemerdekaannya. Perang Dunia Kedua menyebabkan jatuhnya Hindia Belanda ke tangan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 yang menjadi titik balik penting dalam sejarah Indonesia. Kekalahan Belanda di Eropa terjadi pada Mei 1940. Jerman menduduki Jepang, membuat pemerintahan kolonial Hindia Belanda kehilangan dukungan dari ibu kota dan terisolasi secara militer serta maritim. Jepang ingin membangun kekaisaran Asia Timur Raya dan Hindia Belanda dengan sumber daya alam melimpah seperti minyak bumi menjadi target utamanya. Lemahnya pertahanan Hindia Belanda, kekurangan pasukan dan persenjataan yang memadai, serta memiliki strategi dan pertahanan yang tidak efektif. Selain itu, pemerintahan kolonial Belanda yang represif juga membuat rakyatnya tidak berpihak kepadanya. Serangan awal. Setelah menyerang Pearl Harbor pada 7 Desember 1941, Jepang juga menyerang wilayah Asia Tenggara termasuk Hindia Belanda. Pada 8 Desember 1941, Jepang membom Batavia atau bisa disebut juga Jakarta dan Bandung. Kemudian mulai mendaratkan pasukan di berbagai tempat. Terus invasi masif. Invasi resmi dimulai pada 10 Januari 1942 dengan mendaratkan di Tarakan, Kalimantan Timur. Pada Februari, Jepang mendarat di Jawa dan di Bali, serta terjadi pertempuran Laut Jawa pertama dan kedua yang mengakibatkan kekalahan besar bagi sekutu termasuk Belanda.
penyerahan Belanda. Pada 8 Maret 1942, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tezarda van Starkenborg von Stanhoort pokoknya mah eta we lah nya, mendatangi dokumen kapitulasi di Kalijati Subang, menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Terima kasih. Dengan demikian, Belanda tidak dapat mempertahankan Jawa. Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda akhirnya menyerah kepada Jepang di Kalijati pada 8 Maret 1942. Tahukah kalian makna dari peristiwa ini terhadap sejarah Indonesia? Peristiwa ini dapat diartikan sebagai berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Selain itu, peristiwa ini juga menunjukkan bahwa bangsa Belanda yang sudah menjajah begitu lama ternyata bisa dikalahkan oleh bangsa Asia. Akibat perang. Ketika Perang Dunia II berakhir, banyak negara di seluruh dunia harus membangun kembali kota-kota dan negeri-negeri yang rusak akibat perang. Sebagian bangsa yang memenangkan perang sama menderitanya dengan yang kalah perang. Uni Soviet Barat dan Polandia mengalami kerusakan akibat perang yang sama besarnya dengan Jerman, Inggris, Prancis, dan Belanda. Sama terpukulnya dengan Italia. Di Cina dan Kepulauan Filipina, kerugian yang diderita sama besarnya dengan di Jepang. Kehilangan nyawa, uang, sumber-sumber daya, dan produksi begitu besar sehingga hanya dapat dikira-kira saja. Selain itu, terjadi kematian karena kelaparan dan penyakit yang mengancam nyawa orang yang selamat dari perang di seluruh Eropa dan Asia Timur. Kerugian perang. Tak seorang pun yang akan mengetahui pasti kerugian akibat perang dalam hal jumlah orang yang tewas, cacat, dan terluka. Banyak bangsa tidak dapat menghitung secara akurat kehilangan dan kerugian yang mereka derita. Dari semua penjajahan maupun perang, pasti menimbulkan dampak kerugian, baik moral, material, maupun korban jiwa. Dan tentunya penderitaan bagi rakyat kecil biasa, mulai dari kemiskinan, kelaparan, serta kebodohan. Akan tetapi, selain dampak negatif tersebut, dari penjajahan Jepang, ada satu dampak positif yang masih dipakai dan bermanfaat di Indonesia sampai sekarang. Jenjang pendidikan 12 tahun dari SD, SMP, sampai dengan SMA, itu adalah sebuah sistem warisan dari peninggalan penjajahan Jepang. Sekian dan terima kasih. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.